Begitu nikmatnya pemilik PIK2, mega proyek Pantai Indah Kapuk sesi kedua, memperoleh anugerah dari rezim Jokowi dengan status PSN, Proyek Strategis Nasional, sehingga mereka bisa menguasai 9 wilayah pesisir Tangerang dan Serang. Khusus aset negara yang akan dikuasai oleh PIK2 bisa mencapai ribuan hektar. Aset tersebut terdiri dari 1. Hutan mangrove sekitar 1.400 hektar. 2. Aliran sungai 150 hektar. 3. Bantaran sungai 190 hektar. Pantai sepanjang 70 hingga 100 km. 5. Irigasi sawah dan tambak. 6. Jalan negara, provinsi, kabupaten, dan jalan desa sekitar 100 km. Apakah pemberian status PSN tersebut telah melalui kajian strategis dari aspek demografi, ekonomi, kedaulatan, dan Hankamnas atau hanya atas kemauan penguasa? Banyak pihak yang tidak tahu. Rakyat khawatir pemberian status PSN tersebut hanyalah sebuah kamuflase. Substansinya tidak lebih dari akselerasi migrasi warga Cina atau RRT ke Indonesia yang dikemas dengan investasi dan tenaga kerja asing. Akhirnya akan terjadi perubahan peta dan komposisi penduduk antara pribumi dan etnis Cina yang berpotensi mengancam kedaulatan NKRI. Pertanyaan berikutnya, apakah pemberian status PSN kepada PIK2 yang murni swasta sudah didahului dengan pembayaran kompensasi kepada negara atau justru pihak PIK2 yang mendapat dana segar dari APBN? Pertanyaan ini muncul karena ada pernyataan dari seorang Alvin Liam, seorang pengacara kondang melalui sebuah kanal YouTube, bahwa PIK2 dan BSD masing-masing menerima dana segar sebesar 20 triliun rupiah dari APBN. Jika benar, mengapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena itu, sudah selayaknya KPK atau Jaksa Agung memanggil para pihak untuk diklarifikasi. Terlepas ada atau tidak adanya kompensasi, bukankah ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi? Bahkan tak berlebihan jika pemberian status PSN kepada PIK2 yang murni milik swasta tersebut diduga hasil KKN dan kong kali kong. Ini identik dengan perampokan sekaligus penyerahan kedaulatan negara secara bertahap. Ingat, di IKN masa berlaku HJU kumulatif bisa mencapai 190 tahun dan HJB 160 tahun. Pendapat ini berdasarkan data dan fakta antara lain sebagai berikut. 1. Kawasan pemukiman yang dibangun oleh konglomerat pengembang tersebut terlalu eksklusif dan elitis. Kebanyakan dihuni oleh etnis non-pribumi, pendatang, atau etnis Cina. Sementara itu, warga pribumi yang dulu menempati lahan tersebut tergusur dan kehilangan pekerjaan. 2. Kawasan pemukiman baru yang sebagian hasil dari reklamasi pantai tersebut sulit diakses oleh warga pada umumnya. Mereka memiliki budaya yang berbeda dengan sebelumnya. Intinya, kawasan tersebut memiliki budaya tersendiri. Budaya asli sangat ramah, familiar, dan penuh keterbukaan. 3. Kawasan pemukiman baru yang berhadapan langsung dengan pantai utara juga sangat rawan terhadap penyelundupan, baik senjata, narkoba, maupun TKA ilegal. Apalagi tidak semua orang bisa memasuki kawasan tersebut. Mereka memiliki sistem keamanan tersendiri yang sangat super ketat. Dinamika kehidupan yang terjadi di dalam kawasan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. 4. Bahwa di setiap PSN selalu dibarengi dengan membanjirnya ribuan TKA dari negeri Cina. Bahkan ada satu pulau yang harus dikosongkan dari penduduk pribumi asli, yaitu di Pulau Rempang. Hal ini berpotensi mengancam kedaulatan negara. Bertolak dari data dan fakta yang telah disebutkan di atas, maka untuk menjaga kedaulatan negara, serta merawat harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara, selayaknya status PSN, Proyek Strategis Nasional PIK2, wajib dibatalkan. Sedangkan untuk PSN lainnya perlu dilakukan kajian ulang, minimal dari aspek demografi, ekonomi, dan kedaulatan negara Republik Indonesia.